Bagaimana mereka akan mampu untuk mencatat tanggal lahir orang yang nggak pernah dilahirkan kok. Banyak tokoh-tokoh mereka ini orangnya pun tidak pernah dilahirkan di dalam dunia. Bagaimana untuk bisa dicari tanggal lahirnya? Dapat dipahami oleh Mas Lutfi. Jadi ada nama-nama dari Amudun Nasab yang ditulis oleh mereka dalam kitab mereka hari ini, itu oleh saya tidak terverifikasi sebagai manusia yang historis. Tidak ada yang mencatat dari mulai ayah Faqih Muqaddam. Bahkan dari Faqih Muqaddamnya, kalau kita secara historiografi ingin mengkaji, itu tidak ada. Tetapi saya husnudzon kalau Faqih Muqaddam ini secara ontologis dia ada. Tetapi kesejarahannya tidak sesuai dengan apa yang mereka catat hari ini tentang Faqih Muqaddam. Dari mana saya bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa Faqih Muqaddam secara ontologis orangnya ada? Dari husnudzon. Karena apa? Dari mulai Abdurrahman Assegaf itu hanya berjarak 5 generasi, sementara di kampung saya banyak orang yang masih menghafal 5 generasi keturunan mereka ke atas. Itu hanya dari situ saja saya berhusnudzon bahwa Faqih Muqaddam secara ontologis orangnya ada. Tetapi kesejarahannya secara historiografi yang mereka catat hari ini tidak pernah ada. Jadi dia sosok yang ahistoris. Tetapi apakah dia fiktif? Saya masih husnudzon dia memang ada orangnya. Tetapi historiografinya tidak seperti apa yang mereka tulis itu. Itu lima generasi ke atas itu terhitung dari Ali Asakron ya? Iya. Dari Abdurrahman Segaf. Oh, Dari Abdurrahman Segaf. kakeknya. Karena apa? Begini, karena Ali Asakron itu yang mencatat pertama kali kitab Al-Burqatul Musyiqah. Itulah kitab yang bisa dijadikan hujjah baik oleh mereka dan oleh kita. Karena itulah kitab yang bisa sama-sama untuk digapai. Tetapi melihat daripada isi kitab Al-Burqatul Al-Musyiqah itu, saya meyakini bahwa pengakuan itu bukan berawal dari kitab Al-Burqah. Tetapi ada dinamika diskursus dari sejak Abdurrahman Assegaf ini, kakeknya Ali Asakron. Tetapi belum terdokumentasikan secara rapi sehingga bisa digapai oleh kita hari ini. Tetapi untuk kitab Al-Jaharus Safaf yang dikatakan oleh Mas Rumel itu sebagai kitab karangan Abdurrahman Al-Khatib, itu tidak bisa dipegang. Kenapa? Karena Abdurrahman Al-Khatib yang dikatakan 855 wafat itu, yang punya kitab Al-Jaharus Safaf, itu di dalam kitab Hadiyatul Arifin dan kitab Mu'jamul Mu'allifin dikatakan Abdurrahman yang punya Al-Jaharus Safaf itu wafatnya 724. Bagaimana orang yang wafat 724 dia bisa mencatat nama orang-orang yang hidup di abad ke-9? Tidak ada satupun ulama sejarah, ulama biografi yang mencatat nama ulama-ulama, mencatat ada seorang nama Abdurrahman yang wafat 855. Tidak ada. Maka apakah kitab Al-Jaharus Safaf yang dikarang oleh orang yang yang wafat 724 ini adalah kitab yang sama yang dimaksud dengan kitab Al-Jaharus Safaf yang hari ini ada manuskripnya yang ditulis 40 tahun yang lalu? Nah, untuk menjawab itu saja, Mas Rumel Abbas itu tidak bisa membuktikannya. Maka udah, karena sebuah diskursus, sebuah namanya itu mujadalah, harus ada dalil yang bisa diakses. Katakanlah ini bisa dibuktikan, Al-Jaharus Safaf sebagai sebuah hujjah dari mereka, tetap saja ini ada di abad 9, dan tetap saja ini adalah naskah internal. Kenapa? Karena Abdurrahman Al-Khatib jika benar sebagaimana pengakuan Balawi, dia adalah murid dari Abdurrahman Segaf dan murid daripada Hasan Mu'alim Jamalul Lail yang kedua-duanya wafat di abad ke-9 Hijriah.
Jadi ketika dia menulis ada subjektivitas. Secara ilmiah juga ini tertolak karena salah satu daripada dalil yang Syarat bisa ilmiah. digunakan sebagai hujjah adalah dalil-dalil yang bersifat objektif dan universal. Jadi subjektivitas itu tidak boleh ada apabila kita ingin menguji sebuah klaim dari sebuah klan tentang kesejahteraan mereka, maka yang harus menjadi hakim adalah literasi eksternal. Sedangkan Al-Jawr-Sabab diklaim sebagai karangan Abdurrahman Al-Khatib, dan Abdurrahman Al-Khatibnya ini katanya murid daripada 2 orang Ba'lawi, bahkan 3 dengan Al-Idrus, Jamrul Lail, dan Abdurrahman Segaf yang wafat 818, kemudian Hasan Mu'alim Jamalul Lail 845, dan kemudian Al-Idrus. Nah, jadi dengan historiografi Ba'lawi tentang Abdurrahman Khatib yang kediriannya secara ontologis tidak bisa dibuktikan oleh naskah-naskah eksternal keberadaan seorang Abdurrahman ini, maka itu di dalam teori kaidah disebutkan ad-dalilu idza taraqahul ihtimal saqata bihil istidlal. Sebuah dalil apabila sudah ada keraguan di sana, maka tidak boleh untuk dibikin dalil. Itu demikian, Kang Mas Lutfi. Dan setiap 1 abad itu 3 generasi. Apabila 1 abad itu 3 generasi, dihitung dari mulai kakek pertama yang diklaim sampai hari ini, maka itu bisa dikatakan masuk logika ilmiah dalam teori Ibnu Khaldun. Nah, kalau misalnya 1 Hijriah, katakanlah 1 Hijriah sampai hari ini 1446 apa 45 hari ini. Coba saya minta bantuan Gus Din untuk setiap 100 tahun 3 generasi. Kalau 1446 berapa generasi? 1446 bagi 3. Iya. Bagi 3 ya. Kemudian bagi 10 dulu kali ya. Bagi 100 ya. Bagi 100 ya. Ya, bagi Ya. 100. Bagi 100 sama Itu dengan 48,2. Nah, itu sekitar Mas Lutfi. Jadi apabila sebuah klan yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW itu sekitar 48-49. Hari ini itu masuk akal menurut teori Ibnu Khaldun. Kalau guru-guru mengatakan sebentar, hitungannya kan 1446 dibagi 100 Iya. kan? Iya. Bagi 100 kali Bagi 3. 100. Iya. Dibagi 3. Terus kali 3. Ya kan? Itu hasilnya 43. 43,38, 43,44 lah. Itu kalau pakai hitungan 100 tahun 3 generasi. Oh ya, 43 ya. Tadi yang hitung 48 siapa itu? Saya dibagi 3 tadi, bukan dikali. Ini Kali 3, ITB betul. kalah dengan dari Universitas Sosial dalam menghitungnya. Gimana urusannya ini? 43. 43 kan? Itu kalau Iya. menggunakan hitungan 100 tahun 3 generasi. Kalau pakai hitungan 100 tahun 4 generasi itu di 57,84 angkanya. Yaitu dari mulai 43-44 lah, karena kita tidak menghitung Nabi Muhammad yang lahir 50 tahun sebelum 1 Hijriah kan. Jadi katakanlah 44 generasi itu masuk akal untuk dikatakan dia sebagai keturunan orang yang ada di 1550 tahun yang lalu. Nabi Muhammad SAW lahir 50
tahun sebelum Hijriah. Berarti 1550 kita genapkan, itu harus ada di angka 44 generasi. Minimal itu. Di minimal 44 generasi. Apabila menggunakan rasio 25 tahun seperti Guru Gembul, ya sekitar 57 generasi itu. Jadi antara 44 generasi sampai ke 57 generasi. Itu masuk dalam rasio teori ilmu Ibnu Khaldun itu. Berarti ada Kalau sekitar 4 generasi atau 5 generasi yang bermasalah ya ini ya. yang Ya, gimana Mas? Kan jumlahnya saat ini masih sekitar 3941 kan. Habib Rizik kan berapa beliau? Beliau kan 39 ya, 39 atau 38? Ya sekitar itulah. 38. Iya, beliau kan udah punya cucu kan. Berarti kan 41 40 kan. Sekitaran segitu kan. Berarti kalau ya ada mungkin yang bermasalah sekitar 5 generasi lah minimal lah. Ya, sesuai dengan nama yang apa namanya yang bermasalah di atas, di susunan atas itu kan. Iya. Itu yang di Robitul Alawiyah itu hitungannya kan, iya saya ngitung juga itu keliru kan, dibilang 66 gitu, generasi 66. Oh tinggi sekali 66 gitu. Iya, Harus tinggi itu kalau Kalau 66 Guru itu. Gembul, kalau Guru Gembul pakai pendekatan usia menikah. 25 Usia kalau nggak menikah, salah ya. umur 25 tahun. Ya. ya sama. Jadi kalau Cuman Usianya kalau kan. kita pakai kalau 1000 kalau kita pakai studi yang dilontarkan sama saudara Fikri Sahab, dia kan mengeluarkan studi sekitar 30,8 itu kan studinya. Itu jatuhnya sekitar 46,7 itu. 47 lah kira-kira. Minimalnya segitu harusnya. Ya kan Cuman statistika seperti ini kan mau dibantah dengan kasuistik kan. Ya memang agak susah sih bisa. kalau statistika umum mau dibantah oleh kasuistik ya memang susah sih. Betul. Tapi saya pernah ngobrol dengan Dr. Sugeng itu, secara statistik itu sudah bisa ditentukan kira-kira berapa ukuran yang logis secara ilmiah generasi yang ada dari mulai Nabi Muhammad sampai hari ini. Cuma saya itu lupa itu. Karena saya masih ikut Ibnu Khaldun. Saya ini Khaldunisme ini. Dalam teori ilmu nasab, ilmu politik, sejarah juga banyak mengutip Ibnu Khaldun. Termasuk dalam sejarah-sejarah bagaimana kita kritik historis itu sudah dimulai oleh Ibnu Khaldun. Bagaimana Ibnu Khaldun mengkritik berbagai macam sejarah-sejarah yang ada di dalam kitab-kitab tafsir yang berasal dari tradisi-tradisi Yahudi. Itu dibantah oleh Ibnu Khaldun berdasarkan kajian-kajian epistemologis dari matan itu sendiri. Jadi bukan dari riwayat. Misalnya tentang bahwa tentaranya Nabi Musa itu 600.000. Gitu. Itu Ibnu Khaldun membantah itu bukan dengan riwayat, tetapi membantah dari sisi rasionalitas. Mungkinkah dari zaman Nabi Yusuf sampai zaman Nabi Musa, orang yang ada di Mesir dari Bani Israel sudah mencapai angka 600.000 itu. Yang dikatakan dalam kitab tafsir 600.000 itu adalah hanya orang-orang yang kuat berperang. Nah itu diuji oleh Ibnu Khaldun, maka dinyatakan bahwa sejarah ini sejarah palsu. Sejarah yang tidak bisa untuk dipegang kebenaran dan kesahihannya karena tidak logis dan tidak rasional. Di mana waktu itu jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Yusuf tidak logis untuk bisa
ada pasukan berjumlah 600.000. Keturunan Bani Israel dari 12 orang itu kemudian mempunyai laki-laki yang gagah perkasa 600.000 orang dengan asumsi rasio, misalnya dia punya istri dan punya anak 3, itu bisa 3 kali lipat. Itu tidak masuk akal menurut Ibnu Khaldun. Nah, itu salah satu bagaimana kritik historis itu telah ada dalam dunia Islam. Jadi salah kalau misalnya representasi dunia Islam hari ini adalah Ustadz Wafi